Berkaitan tentang cermin, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menganalogikan sesama orang beriman bagaikan cermin, kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Abu Daud As-Sijistani yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Nabi katakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman adalah cerminnya orang beriman. Ini riwayat Abu Daud. Di riwayat Al-Imam Mawardi yang lahir 436 Hijriah, Imam Al-Mawardi lahir tahun 364 Hijriah, meninggal 450 Hijriah. Dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din itu disebutkan, iza ra'a fihi aiba aslaha. Orang beriman dengan orang beriman yang lainnya bagaikan cermin. Kalau dia lihat orang beriman itu punya akhlak yang baik, dia dermawan, dia sabar, dia rendah hati. Ketika dia yang punya penyakit hati akan tercermin, oh saya ini tidak seperti itu, berarti saya sombong, berarti saya ini bakhil. Sehingga orang beriman lainnya itu menjadi seakan-akan seperti cermin dirinya. Kayak Nabi katakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu bagaikan cermin bagi orang beriman yang lain. Ada buku disusun oleh seorang intelektual Jerman namanya Annemarie Schimmel. Dia punya buku judulnya Mystical Dimension of Islam. Ini seorang wanita. Dia jelaskan makna hadis tersebut secara hakikat. Kalau tadi redaksinya secara zahir. Jadi maksud al-mu'min mir'atul mu'min, orang beriman adalah cerminan orang beriman yang lain. Ini maknanya ketika kita lihat dia punya sifat baik, tercermin diri kita, oh kita punya sifat tidak baik, kita rubah. Seperti cermin. Tapi kalau Annemarie Schimmel, ia menafsirkan maknanya adalah ketika ada orang jahat kepada kita, itu menggambarkan bahwa kita ini sebenarnya jahat juga. Misal ada tetangga setiap hari musuhin kita, ganggu kita. Ini cerminan bagi kita terlebih dahulu sebelum tetangga kita salahkan. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Jadi kembalinya cermin kepada kita. Oh, saya kurang silaturahmi, saya kurang berbuat baik pada tetangga. Saya yakin kalau kita berbuat baik kepada tetangga, tidak mungkin dia akan ganggu. Hanya Nabi katakan kepada Abu Zar Al-Ghifari, ya Abu Zar, idza tabahtal maraq fa'akthir ma'aha. Wahai Abu Zar, kalau masak sayur, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad, dan bagikan kepada tetangga. Rasulullah ajarkan. Jadi ketika ada orang melakukan keburukan kepada kita, orang beriman itu dia selalu menjadikan orang itu cerminan bagi dirinya. Kenapa dia lakukan itu? Dicermin, oh ternyata saya juga salah. Makanya ada kisah di Hadramaut, di kota Tarim, ada seorang kaya raya. Dia saking kayanya dia buat tempat minum di jalan. Di sana cuacanya ekstrim panas, jadi musafir kalau lewat kehausan, mereka butuh air. Jadi ia sedekah, dia buat tempat air di pinggir jalan, dengan harapan kalau ada musafir lewat bisa minum. Tapi herannya, setiap kali musafir lewat minum di tempat air tersebut, itu air tersebut sudah penuh dengan kotoran hewan, kotoran kambing, kotoran sapi. Dilapor, siapa yang punya ini? Datang yang punya, itu punya saya, kenapa? Ini kotor. Dia bilang tadi saya isi bersih, dibuka kotor. Dan itu berhari-hari. Akhirnya karena ini terjadi berulang-ulang kali, dia berinisiatif, sudah di malam hari kita sembunyi. Kita lihat siapa yang taruh itu kotoran. Maka dia panggil anak-anaknya, sembunyi. Kemudian tiba-tiba betul tempat air itu ada yang datang, ditaruh kotoran di tempat air minum. Nah ini, kemudian diperhatikan wajah orang, ternyata siapa? Saudara kandungnya yang punya air, punya
saudara kandung. Akhirnya karena orang ini paham hadis al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cerminan orang beriman yang lainnya. Dia paham hadis ini, dia tidak langsung salahkan adiknya. Dia bilang, wahai anak, coba kita introspeksi diri, muhasabah. Kenapa sampai paman kalian tega melakukan ini? Jadi tidak disalahkan pamannya, tapi disalahkan dirinya. Mereka katakan, paman kita kan sederhana. Kita alhamdulillah Allah kasih rezeki luas kaya. Kita jarang sekali datang silaturahmi ke rumah paman. Jarang sekali bagi hadiah. Kata ayahnya, betul, kita yang salah bukan dia. Kita yang salah bukan dia. Sudah kalau gitu besok kita sama-sama silaturahmi ke rumahnya. Dan jangan pernah singgung masalah tersebut. Seakan-akan kita tidak tahu kalau selama ini yang menaruh kotoran di tempat air minum tersebut adalah dia. Maka besok harinya semuanya sepakat buat hadiah, dibungkus itu hadiah. Mereka datang ke rumah orang tersebut, saudaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia senang, bahagia. Belum dikasih hadiah. Mohon maaf, ini sudah lama tidak silaturahmi. Ini anak-anak saya bawa. Saya minta maaf. Dia tidak apa-apa. Terima kasih, saya sudah senang kau datang hari. Sudah selesai itu, pulang mereka. Malam harinya, yang punya air bilang kepada anak-anaknya, ayo kita periksa lagi. Maka dia masih taruh kotoran tidak? Mereka periksa. Datang. Tapi sudah bukan bawa kotoran. Dia bawa kain pembersih, dibersihkan tempat air. Dia bersihkan lagi. Bahkan dia tambah lagi air. Dia bersihkan. Dari sini katanya apa? Oh betul kan kata saya. Yang salah bukan dia, yang salah kita. Ini yang namanya al-mu'minu mir'atul mu'min. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan orang. Orang beriman itu selalu menjadi cermin bagi dirinya. Dirinya dulu, baru orang lain. Inilah ilmunya para aulia dan solihin yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW beliau mempraktekkan nilai-nilai kebaikan ini dan beliau ajarkan. Beliau ajarkan. Kalau berbicara nilai-nilai akhlak yang mulia dalam Al-Quran, kalau kita ingin melihat refleksi nilai Al-Quran, maka lihat kepada Nabi Muhammad SAW. Disitulah nilai-nilai akhlak dalam Al-Quran ada di dalam perilaku dan perbuatan Rasulullah SAW. Makanya ditanya Sayyidatuna Aisyah, akhlaknya Nabi seperti apa? Jawabannya singkat namun padat. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardah. Ada satu kitab disusun oleh seorang imam besar, seorang sufi bernama Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani rahimahullah. Lahir 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Judul kitabnya adalah Anwar Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah, nama kitabnya. Diceritakan di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Ada seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Banyak para murid belajar kepada beliau. Banyak. Satu hari ini murid, Allah buka tabir, buka kashfu, namanya kashfu, pembukaan. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Jadi kalau dia lihat ke gurunya Abu Yazid Al-Bustami, dia lihat gurunya, ternyata gurunya ini lagi mengajar Al-Quran, lagi mengajar hadis. Wujudnya wujud hewani, bukan manusia. Punya guru Abu Yazid Al-Bustami, mukanya berubah jadi hewan. Heran ini murid, wah ini guru kita. Guru kita gak benar ini. Guru kita tidak benar. Dia cerita kepada kawan-kawannya, dia panggil, jangan belajar kepada ini Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Allah buka saya punya tabir, kashfu, saya bisa melihat wujud asli seseorang. Tapi yang anehnya, Allah bukakan, saya hanya bisa melihat kepada guru saja. Abu Yazid Bustami, orang lain gak bisa. Jadi dia lihat orang lain biasa. Tapi lihat kepada sang guru, Abu Yazid Al-Bustami, dia lihat sang guru berubah jadi hewan. Mungkin monyet atau lain sebagainya.
Dia ajak murid-muridnya, jangan belajar kepada guru Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Itu saya lihat wujudnya hewan. Kalau wujudnya hewan pasti dia punya dosa yang disembunyikan. Akhirnya teman-temannya yang lain tidak ikut belajar. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami tanya, di mana nih murid-murid yang lainnya? Mereka ada salah satu mengatakan, sudah diajak sama Fulan bin Fulan, mengatakan kalau beliau bisa lihat wujudnya engkau berubah jadi hewan. Wujudnya engkau berubah jadi hewan. Kata Abu Yazid Al-Bustami, panggil dia kemari. Dipanggil sang murid. Apa yang kau lihat terhadap wujud saya dan kau sampaikan kepada teman-temanmu yang lain? Dia jujur, dia katakan, mohon maaf wahai guru, saya melihat wujud engkau berubah menjadi wujud hewan, bukan manusia. Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali, seorang sufi. Apa kata Abu Yazid? Saya ini cermin. Saya cermin. Engkau melihat saya wujud hewan, hakikatnya itu cerminan dirimu, bukan saya. Ini yang Nabi katakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman cerminan orang beriman yang lain. Ternyata diteliti hatinya, memang nggak punya adab sama guru. Jadi waktu belajar, orang kalau belajar benar, yang pertama tidak boleh prasangka buruk sama guru. Ini awal mula sudah ada su'uzan, maka diharamkan cahaya ilmu masuk ke dalam hati orang tersebut. Ternyata dari awal memang prasangkanya kepada sang guru tidak baik. Makanya Allah mewujudkan cerminan dirinya di wujud gurunya. Padahal bukan gurunya berwujud itu, dia sendiri yang melihat wujudnya ada di cerminan sang guru. Dia lihat hewan, dirinya yang hewan, bukan gurunya. Dirinya yang hewan. Ini yang al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman cerminan orang beriman lainnya.